Halo semua, perkenalkan, saya Francisca Karundeng. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengendalian internal atau internal control. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola manajemen dan personal lain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Pengendalian intern terdiri atas 5 komponen yang saling berkaitan, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, merupakan fondasi dari internal control. Yang dimaksud dengan lingkungan pengendalian yaitu mempengaruhi seseorang bertingkah laku dan dapat membangun suasana kerja yang baik dan menggambarkan bagaimana organisasi menjalankan aktivitas organisasi. Lingkungan pengendalian mencakup integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan komisaris atau komite audit, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, dan yang terakhir ada kebijakan praktik sumber daya. Yang kedua, penaksiran resiko. Merupakan upaya memahami resiko apa saja yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi, seberapa besar dampak bagi organisasi, dan bagaimana resiko dikelola. Penaksiran resiko mencakup perubahan dalam lingkungan, personel baru, sistem informasi yang baru, teknologi yang baru, dan standar akuntansi baru. Dan yang ketiga ada aktivitas pengendalian. Kebijakan atau prosedur yang dirancang organisasi untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan review terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. Yang keempat, ada informasi dan komunikasi, yaitu pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab. Dan yang terakhir, ada pemantauan, atau proses menilai kualitas dan efektivitas sistem pengendalian internal suatu organisasi. Bagian kedua yaitu hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup atau skop pemeriksaan. Jika pengendalian intern suatu organisasi lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan, ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar dan menimbulkan resiko yang besar bagi anggota publik untuk memberikan opini tidak sesuai dengan kenyataan. Jika pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern perusahaan auditor menyimpulkan pengendalian intern tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas skop pemeriksaannya pada waktu melakukan substantive test atau mencari bukti yang akurat. Bagian yang ketiga yaitu bagaimana melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern. Maksudnya, bagaimana seorang auditor memperoleh pemahaman yang mendalam tentang sistem pengendalian internal yang diterapkan suatu organisasi. Karena baik buruknya pengendalian intern memberikan pengaruh besar terhadap keamanan aset perusahaan, dapat dipercayai atau tidaknya laporan keuangan perusahaan, lama atau cepatnya proses pemeriksaan akuntan, tinggi rendahnya audit fee, dan jenis opini yang akan diberikan akuntan publik. Ada 3 cara yang bisa digunakan akuntan publik untuk melihat gambaran mengenai cara melakukan pemahaman dan evaluasi pemahaman pengendalian intern, yaitu internal control questionnaires, flowchart, dan naratif. Yang pertama ada internal control questionnaires atau alat yang digunakan oleh auditor
untuk mendapatkan pemahaman awal tentang sistem pengendalian internal suatu organisasi. Pertanyaan-pertanyaan dalam ICG ini diminta untuk menjawab ya, tidak, atau tidak relevan. Ya, menunjukkan internal kontrol yang baik, tidak menunjukkan internal kontrol yang lemah, tidak relevan berarti tidak relevan untuk perusahaan. ICG sendiri dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu umum. Pertanyaannya menyangkut struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, akta pendirian, dan pertanyaan umum lain mengenai keadaan perusahaan. Yang kedua yaitu akuntansi. Pertanyaannya menyangkut keadaan pembukuan perusahaan. Dan yang ketiga ada siklus penjualan, piutang, penerimaan kas. Pertanyaannya menyangkut sistem dan prosedur yang terdapat di perusahaan dalam siklus penjualan, utang, dan pengeluaran kas. Yang keempat ada siklus pembelian, utang, dan pengeluaran kas. Pertanyaannya menyangkut sistem dan prosedur yang terdapat di perusahaan dalam siklus pembelian, utang, dan pengeluaran kas. Yang kelima ada persediaan. Pertanyaannya menyangkut sistem dan prosedur penyimpanan dan pengawasan fisik persediaan, sistem pencatatan dan metode penilaian persediaan dan stok opnam atau menghitung jumlah yang ada di gudang dan catatan persediaan yang ada di sistem. Yang keenam ada surat berharga. Pertanyaannya menyangkut surat berharga, otorisasi untuk pembelian dan penjualan surat berharga dan penilaiannya. Yang ketujuh ada aset tetap. Pertanyaannya menyangkut sistem dan prosedur penambahan dan pengurangan aset tetap, pencatatan dan penilaian aset tetap. Yang terakhir, ada gaji dan upah. Pertanyaannya menyangkut kebijakan personalia, serta sistem dan prosedur pembayaran gaji dan upah. Bagian selanjutnya ada bagian arus atau flowchart. Flowchart ini menggambarkan arus dokumen dalam sistem dan prosedur suatu organisasi. Misalnya dalam flowchart, untuk sistem dan prosedur pembelian, utang dan pengeluaran kas, digambarkan arus dokumen, mulai dari permintaan pembelian, order pembelian, sampai dengan pelunasan utang yang berasal dari pembelian tersebut. Penggunaan flowchart ini lebih diminati oleh auditor, karena auditor bisa lebih cepat melihat apa saja kelemahan dan kelebihan dari suatu sistem dan prosedur. Yang ketiga ada naratif. Dalam hal ini, seorang auditor menceritakan dalam bentuk memo sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan, misalnya prosedur pengeluaran kas. Cara ini biasa digunakan untuk klien kecil yang pembukuannya sederhana. Dan bagian yang terakhir, bagian yang keempat, yaitu keterbatasan pengendalian internal entitas. Pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Meskipun demikian, sistem pengendalian internal tidak menjamin sepenuhnya pencegahan kesalahan, kecurangan, dan kerugian organisasi. Beberapa contoh kasus yang pertama itu ada kecurangan akuntansi, penggelapan kas, kesalahan dalam perhitungan persediaan, kegagalan dalam identifikasi risiko baru. Dengan memahami keterbatasan tersebut, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Sekian penjelasan materi dari saya. Thanks for watching.